keluh kesah atau apapun itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back my YouTube channel. Di video kali ini saya bersama teman saya yang bernama Diki Agustian. Kami akan sedikit bercerita tentang pandemi corona yang beberapa bulan belakangan ini, bagaimana situasi dan kondisinya, dan bagaimana dampak untuk teman saya ini sendiri. Oke, langsung saja kita panggilkan teman saya yang bernama Diki. Silakan masuk, guys. A few moments later. Jeng jeng. Oke, apa kabar bro? Alhamdulillah sehat. Kita dulu. Oke, siap, mantap. Puasa? Alhamdulillah puasa. Masih diberikan kesempatan untuk berpuasa di Ramadan pada tahun ini. Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Jadi pertama saya ingin mengucapkan terima kasih atas waktunya untuk bisa Sama-sama. bersama saya membuat konten ini. Karena waktu saat ini untuk saat ini sangat banyak Banyak ya, di rumah aja. Di rumah aja. Stay at home. Stay at home. Untuk teman-teman juga jangan lupa tetap di rumah aja dan selalu jaga kebersihan, gunakan masker bila ingin keluar. Pokoknya safety aja. Tapi apa? kita tidak memakai masker. Oke, pakai masker boleh. Nggak apa-apa, kalau mau pakai masker, ada masker saya. Tapi nggak apa-apa, kita kan di rumah, nggak keluar. Oke, pertama yang ingin saya tanyakan, menurut Anda, bagaimana sih dampak corona itu sendiri di kehidupan pribadinya? Baiklah. Jadi semenjak adanya musibah ini, yaitu virus corona ini, saya pribadi banyak sekali mendapatkan kendala-kendala. Misalnya, salah satunya yaitu ingin bepergian bingung, ingin jalan-jalan bingung, kuliah bingung. Saat ini seluruh universitas ya, seluruh di dunia perkampusan ya, perkampusan di universitas di Indonesia khususnya saat ini semuanya menerapkan sistem kuliah online. Menerapkan sistem kuliah online. Jadi kuliah online itu adalah sesuatu yang kurang mengenakan kalau menurut saya. Oke, bicara soal kuliah online, sekarang saya ingin tanya, atau saya ingin sedikit tahu, sekarang Anda berada di semester berapa dan kuliah di mana? Kalau nggak mau disebutkan nggak apa-apa. Oke, kita nggak apa-apa, kita privasi aja. Yang terpenting kita selalu mengikuti anjuran dari pihak kampus. Jadi yang ingin saya tanyakan yang pertama itu, gimana sih suka duka saudara saat diharuskan untuk berkuliah online itu di rumah aja, berkuliah di rumah? Jadi untuk perbandingan dari kuliah online dengan regular tatap muka, ya, itu perbedaannya sangat jauh, sangat jauh ya. Karena kalau kita kuliah reguler atau kuliah seperti biasa ya, kita kan ketemu banyak teman kan, kita ke kantin, kita bisa kumpul-kumpul bersenda gurau kan. Tapi berbeda kalau kita kuliah di online. Kuliah di online itu seperti kita di penjara di rumah sendiri. Dan kendala yang lain adalah ketika kita dikendala oleh sinyal. Nah, contoh misal kan kalau kuliah online kan kita kan ada sistem sistem kirim tugas lewat email gitu kan. Lewat email, terus tuh kirim video. Ya. Jadi sering dosen itu protes, kenapa sih kamu sering telat dengan tugas kamu. Ya. Kita sebagai mahasiswa kan merasa gimana kan, ingin menyalahkan siapa nggak bisa gitu. Iya. Jadi kan kalau di kendala sinyal itu kan mungkin itu bisa dikatakan itulah sebuah kendala yang sangat besar. Iya, jadi kita ngobrolnya santai ya. Santai. Jangan terlalu kaku biar enggak kejang-kejang. Jadi itu suka dukanya ya. Jadi itu masalah sinyal. Terus tuh
mau ketemu siapapun kita ini dibatasi. Biasanya kan kita sering kumpul-kumpul Ya. di kampus kita, apa namanya, Bersama. sebelum bulan puasa kemarin kita sering ke kantin gitu kan. Kalau ini kan bulan puasa jadi agak gimana gitu ya. Nah, itu menurut saya itu dukanya. Kalau sukanya gimana? Apa senang nggak masuk kuliah? Gitu kan kebanyakan orang kan kalau nggak masuk kuliah itu senang gitu kan. Jadi sukanya dari tidak, apa namanya, tidak masuk kuliah ini, kita lebih belajar. Maksudnya kalau di kampus kan kita sering, apa namanya, tidak terlalu menyimak kan. Kalau dosen menerangkan kita tidak terlalu menyimak. Tapi kalau di sistem online ini kita dipaksa untuk menyimak. Ya, harus itu kita harus Kita memahami dipaksa sendiri. untuk menyimak, dipaksa untuk memahami ya kan. Jadi kalau kita belajar di online, sistem video call, Iya. sistem video call, jadi otomatis kan kita harus menghargai dosen, menghargai teman-teman yang lain seperti itu. Iya. Jadi kita lebih konsentrasi, lebih, apa namanya, lebih mendalami seperti itu. Dan juga dulu kita sering tidak olahraga kan, karena adanya sistem ini kita karena sering di rumah jadi menerapkan olahraga itu bisa dikatakan lebih seperti itu. Jadi selain kuliah online di rumah nih, kegiatan saudara itu apa sehari-hari? Kayak gitu. Jadi apa namanya, kalau di bulan puasa ini kan di tengah-tengah corona dan kita sudah memasuki bulan Ramadan, bulan puasa. Jadi kalau saya pribadi yang semakin saya terapkan itu adalah, yang pertama itu adalah mendekatkan diri seperti itu ya. Mendekatkan diri kepada yang maha kuasa yang agar virus corona ini, agar musibah kita ini cepat berlalu seperti itu. Jadi kita sebagai manusia itu kan sewajarnya, sewajibnya Kita harus bertawakal gitu. nah, bertawakal, sholat itu kan, lebih baik mengaji. Jadi jadikanlah, apa namanya, musibah ini buat agar kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi, manusia yang lebih baik lagi sebenarnya. Jadi selama ini kan kita kalau, apa namanya, kalau masuk kampus gitu kan, sebelum ada corona kan kita ke kampus gitu kan. Jadi misalnya 3:30 nih, Ya. 3:30 kita, apa namanya, masih di dalam ruangan sebenarnya. Jadi kan otomatis kan tertunda sholat asarnya sebenarnya kan. Jadi kalau dengan adanya, bukan dengan adanya sih, semenjak adanya virus ini kan, jadi jadikanlah agar kita lebih tepat waktu mengerjakan kewajiban kita sebagai umat muslim itu kan. Iya. Jadi tepat waktu. Seandainya, apa namanya, sholat misalkan sholat asar biasanya kita 3:30 masih di dalam ruangan, masih belajar kan, masih sibuk dengan dunia. Jadi saat ini kita, apa namanya, 3:30 itu kita langsung pas azan langsung kan. Oke, kembali ke pembicaraan awal. Jadi mengenai sistem kuliah online ini, sejauh ini apa yang saudara temukan, hambatan yang saudara temukan setelah kuliah sejauh ini, kuliah online sejauh ini, hambatan apa ya? Misalkan apakah terjadi kan sinyal atau susah cari sinyal gitu? Iya itu nih, susah sinyal kan, susah cari sinyal. Kalau di daerah kita kan mungkin masih, apa namanya, Masih stabil lah. masih stabil lah dengan masalah sinyal. Tapi saya lihat banyak kendala-kendala di, apa namanya, di desa-desa yang lain, di teman-teman yang lain yang masih sinyal gitu. Sinyal lagi. Jadi sinyal itu salah terus gitu. Jadi semenjak adanya kuliah online ini, kota itu meningkat atau gimana gitu, kota internetnya itu? Jadi semenjak adanya kuliah online ini, kuota kita itu mungkin meningkatnya cukup drastis sebenarnya. Iya. Karena selama ini kita tidak pernah video callan gitu. Dia kasih virtual sama dosen. No, God, please, no! Dengan adanya kuliah online ini kita diharuskan itu harus kuliah online sebenarnya. Tidak ada lagi yang harus tinggal sebenarnya. Jadi kalau kemarin kan, kalau kuliah reguler kan kita bisa lah kan toleransi dengan dosen yang telat atau atau apa kan. Tapi kini tidak ada toleransi lagi. Harus stay di HP terus. Jadi itu apa, suka duka
juga saat melakukan kuliah online ya. Ya. Jadi harapan saudara ke depannya untuk kuliah online virus corona ini gimana harapan ke depannya? Jadi mungkin ini bukan harapan Saya cuma sendiri. harapan saya sendiri Ya, tapi harapan harapan semua semua orang. Ya. Harapan semua orang pasti virus ini, musibah ini cepat berlalu, ya. Cepat hilang dari muka bumi ini. Iya. Dan Tidak ada lagi virus-virus corona, ya. Tidak ada lagi virus-virus yang berdatangan seperti itu. tidak lagi kuliah online ya. Ya, tidak ada lagi kuliah online karena itu sangat menyebalkan. Menyebalkan. Karena saat ini kan ada yang namanya lulusan apa? Lulusan Ini virus corona kan. jalur virus corona. Ya. Seperti anak SMA yang lulusan kemarin. Ya corona lulus. Ya kan dengan adanya apa semenjak adanya virus ini kan di bulan Ramadan ini aja kita bingung sebenarnya kan, sholat dibatasi sebenarnya kan, berkumpul dibatasi, Berbeda di rumah. semua beribadah di rumah. Jadi kita harus apa? Untuk sekarang kita harus apa? Bertawakal aja. Ya, bertawakal. Menerapkan yang sudah dianjurkan oleh pemerintah agar semuanya lekas membaik. Jadi pesan untuk teman-teman yang sama seperti saudara yang kuliah online apa? Silakan kalau ada pesan untuk teman-teman yang lain. Jadi untuk teman-teman yang lain pesan saya untuk saya sendiri sebenarnya, pesan saya untuk diri saya sendiri lebih mendekatkan diri kepada yang maha kuasa, karena ini adalah kesempatan kita untuk lebih lebih bertawakal dan lebih ibadah kita yang kemarin masih bolong-bolong, jangan kita bolong-bolongi lagi karena tidak ada lagi halangan seperti itu. Karena di saat seperti inilah kita harus berserah diri. Oke. Ceramah ya. Jadi untuk teman-teman yang sekarang masih kuliah online harus bersabar. Iya. Semua akan berlalu. Badai masih berlalu. Iya, badai pasti berlalu dan ikuti aja apa yang dianjurkan oleh pihak kampus. Jangan ngeluh. Semoga kalian cepat menyelesaikan studinya. Oke, ada lagi yang ingin sampaikan? Oke guys, itulah beberapa komentar tentang virus corona dan kuliah online dari teman saya Diki. Nanti apabila ada teman-teman yang ingin bertanya tentang keluh kesah atau apapun itu, bisa komentar di videonya atau di Instagram saya. Oke bro, ada yang ingin disampaikan kepada teman-teman di rumah? Untuk saat ini belum, mungkin pesannya sudah ada di video ini. Oke. Untuk membantu membangun channel ini jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jeng.